Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai ETF, ya Bitcoin Spot ETF. Apakah akan di-approve atau di-reject. Jadi kita akan bahas lebih ke arah mungkin secara dampaknya gitu ya. Lalu saya juga akan share beberapa outlook saya mengenai ETF tersebut. Apakah bullish, apakah bearish, kita akan bahas di video kali ini. Dan kalau teman-teman suka video ini di mana kita update market crypto dengan berita-berita terbaru, jangan lupa untuk like videonya dan share juga videonya. Mungkin kita targetkan 500 likes untuk video kali ini, dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam pembahasan gitu ya. Ya, kalau kita masuk ke dalam pembahasan untuk update sekilas tentang market crypto, saat ini kita bisa melihat bahwa market crypto memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan ini sudah testing ke area 47.000 nih. Teman-teman, ya di sini 46.700, tapi sempat kalau kita dari grafik ya, ini sempat ke area 47.000 gitu. Jadi what's next istilahnya untuk Bitcoin ETF. Di Fear and Greed sendiri kita bisa lihat di sini sudah 76. Jadi memang extreme fear and greed nih, bisa dibilang bukan extreme fear and greed, tapi extreme greed gitu ya, dimana memang lebih ke arah Bitcoinnya ya, Bitcoinnya mengalami kenaikan dan leading the market. Nah, kita akan bahas mengenai Bitcoin ETF ya. Jangan lupa kalau teman-teman yang belum follow X atau Twitter account saya, bisa follow It's Mike Wyan gitu ya. Bisa leave a follow, di mana kita share beberapa analisa, beberapa opini pribadi juga di Twitter account ini gitu. Bitcoin ETF soon gitu ya. Kita akan coba further deep dive ya. Jangan lupa untuk like ataupun retweet, dan let's talk gitu ya about the ETF. Nah, kenapa market bisa mengalami kenaikan? Ya, kenapa market bisa naik dulu? Salah satunya adalah beberapa ETF. Ada sekitar listnya nih kalau teman-teman lihat ya. Nah ini ada beberapa list ETF, spot Bitcoin ETF yang akan launching soon. Nanti kita akan bahas di video ini gitu ya. Dan kemarin beberapa udah ada cuplikan-cuplikan istilahnya, maka udah masuk ya ke DTCC, which is bullish. Tapi sebenarnya yang lebih signifikannya menurut saya itu karena di sini. Kalau teman-teman lihat dari CNBC pun, multiple Bitcoin ETF expected to be approved on Wednesday atau Rabu, dan trading launch by Friday. Jadi bisa dikatakan ini kan Rabu, mungkin Rabu siang tapi atau Rabu pagi, tapi itu kan di US time gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat pergerakannya, kalau menurut saya mungkin di Rabu malam minggu ini ya, which is harusnya besok gitu ya, ataupun Kamis dini hari lah. Ini saya sempat highlight di Telegram. Jadi kalau teman-teman yang memang aktif ya, feel free untuk join grup Telegramnya juga, karena memang kita ya share, ada grup Telegram, ada channel Telegram ataupun komunitas Discord gitu ya. Link semua di deskripsi. Nah, ini tadi kita dari CNBC. Lalu nextnya ini baru aja keluar beberapa jam yang lalu, Valkyrie expect spot Bitcoin ETF to go effective Wednesday. Jadi besok juga Wednesday, tapi trading beginning on Thursday. Jadi efektifnya mungkin di approve-nya Rabu, langsung Thursday langsung bisa ditradingkan gitu. Dan kalau kita lihat juga Januari 10, Januari 11 ini akan menjadi signifikan movement sih. Volatilitasnya benar-benar besar lah di dalam market crypto gitu ya. Kita lihat di Januari 11 aja di jam setengah 9 pagi US ya, mungkin sekitar setengah 9 malam di WIB time ya, di Indo time, itu ada CPI, Consumer Price Index atau inflasi. Jadi makro. Jadi bisa dikatakan minggu ini big week karena ada ETF decision ya, keputusan ETF, lalu juga ada inflasi. Ya. Next, kita lihat secara price action dulu sebelum kita bahas ETF gitu ya. Bitcoin price action. Bitcoin sudah pump sebelum keputusan spot ETF di-announce ya. Belum ditahu nih, ada di delay ya, di pass gitu, di delay, di reject ataupun di approve, tapi Bitcoin udah mengalami pump. Apakah ada possible penurunan? Nah, ini take saya gitu ya. ETF tidak hanya news. Jadi ini bukan hanya sebatas news saja, tapi akan menjadi suatu turning point untuk industri market crypto. This is something big gitu. Kita mungkin jangan fokus ke dalam discussion kita adalah ETF di approve atau di reject, tapi menurut saya ETF akan di approve. Ini cuma a matter of when. Jadi kapannya aja gitu. Apakah besok, apakah lusa, apakah Maret gitu, apakah tahun ini tapi nanti mungkin kuartal 3 atau kuartal 4. Jadi cuma a matter of when aja. Pentingnya tuh kapannya aja. Nah, dengan adanya Bitcoin Spot ETF, yang pertama, financial institution mendapatkan akses ke dalam Bitcoin.
Ya, lalu juga ada retail traders yang sebelumnya hanya invest di saham ataupun traditional finance dapat akses ke dalam Bitcoin. Jadi bisa dikatakan ada financial institutions plus retail traders juga gitu. Tapi mungkin kita fokusnya ke dalam financial institutions karena mereka ini fokusnya lebih banyak asset under management. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong sesuatu healthy market gitu ya, adalah partisipasi dari institusi finansial seperti bank, hedge fund, asset management, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi ini mereka mendapatkan akses. Salah satunya kenapa akses itu sangat penting. Mungkin teman-teman bertanya, oh bisa aja beli di crypto exchange ataupun lain-lainnya. Tapi kalau teman-teman tahu di Amerika sendiri regulasinya cukup ketat gitu. Regulasi cukup ketat. Jadi ada beberapa fund yang mungkin dikatakan, oh harus ada ETF, nggak bisa langsung directly on exchange dan lain-lain. Dengan adanya spot ETF di sini, portfolio mereka akan mendapatkan exposure terhadap Bitcoin, gitu. Lalu kita bisa lihat juga di sini udah ada beberapa nih, contohnya VanEck Spot Bitcoin ETF dan beberapa ETF lainnya, mereka semua udah apply untuk ticker. Dan salah satunya yang menurut saya paling menarik itu adalah ticker HODL dari VanEck Bitcoin. Ya HODL ini kan istilah kripto. Sebenarnya hold gitu ya. Cuma di kripto jadinya HODL. Next up. Nah, kenapa spot Bitcoin ETF itu penting untuk financial institutions? Salah satunya ini dari Standard Chartered, salah satu bank global yang cukup besar juga. Di mana dia bilang di sini, spot Bitcoin ETF may bring 50 to 100 billion atau 50 sampai 100 miliar dolar of inflows in 2024. Di 2024 ya, teman-teman. Saya sempat bahas Bitcoin full ini, diprediksi Bitcoin 2024. Teman-teman bisa refer ke video ini juga gitu ya. Di sini kita bahas 30 billion, tapi ini baru aja ada yang bahas dari Standard Chartered 50 sampai 100. Bahkan Standard Chartered pun ini mereka punya prediksi di 2025 untuk Bitcoin adalah 200.000. Ya walaupun di sini dia kalau teman-teman baca lebih detail lagi, dia bahasnya adalah $200,000 if Bitcoin spot ETF is approved. Jadi kalau Bitcoin ETF yang approved bisa sampai $200,000. Gitu. Jadi bisa dikatakan $200,000 ini ada, tapi ada syaratnya gitu. Nah, kita bisa lihat bahas di sini decision, keputusan gitu. Tadi kita udah ngomongin inflow dan sekarang kita bahas keputusannya. Menurut saya the best outcome adalah approve. Gitu ya. The best outcome bukan berarti best dalam arti harganya naik terus gitu ya. Karena kan teman-teman tahu mungkin banyak yang bilang oh ETF adalah sell the news event ataupun oh habis ETF ini bakal turun dan lain-lain. Tapi the best outcome adalah approve. Worst itu delay gitu. Ini menurut saya ini cuma kapan aja. I don't think Bitcoin spot ETF akan di reject gitu. It will happen someday sooner or later. Bahkan kalau teman-teman lihat di Matrix Spot yang kemarin kita bahas nih di video dump pertama di 2024 ya, Matrix Spot itu mereka membahas why the SEC will reject Bitcoin spot ETF ya. Memang di sini mereka kasih kata reject. Tapi di dalam mereka punya analisa adalah Bitcoin spot ETF ini akan di-delay aja gitu. This might be fulfilled by Q2 2024. Jadi istilahnya menurut dia di Januari itu nggak akan happen, tapi di kuartal 2 baru terjadi nih gitu. Nih, we expect the SEC to reject all proposals in January. Ya, jadi mereka nggak ngomong bahwa akan di-reject semuanya. Dan memang secara final deadline-nya pun, which is tanggal 10 Januari itu adalah ARK Invest gitu ya. Lalu ada Bitwise, BlackRock, VanEck, Wisdom Tree, ini semua di Maret gitu ya. Jadi Maret, April, Mei. Dan menurut saya kalau satu aja di-approve itu akan ya seharusnya kalau satu di-approve semuanya akan di-approve sih. Atau at least sebagian besar akan di-approve gitu ya. Dan ya we'll see. It's sebenarnya ini adalah ya, tadi kita bahas ini adalah turning point untuk market crypto gitu ya. Dimana pintu gerbangnya tuh masuk gitu. Nah, kita lihat di sini outlook. Nah, outlook bagaimana nih? Sell the news is possible. Gitu ya. Kita secara belak-belakan gitu. Ini pendapat saya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga ya. Ya. Sell the news is possible. Bitcoin udah naik signifikan dari kuartal 4 2023. Which is kalau kita lihat memang ini kita lihat dari sini ya. 1 week. Nah, dari kuartal 4 memang benar ini dari Oktober udah mengalami kenaikan. Sorry, ini kita lihat dari Oktober ini udah naik 71%. Ya benar-benar naiknya. Bahkan kalau kita ngomongin dari Januari, dari November akhir dari bottomnya ya udah naik 200% saat ini gitu ya. Tapi kita ngomong dari kuartal 4 nih gitu.
Jadi memang udah naik signifikan. Tapi the overall outlook is bullish. Jadi mungkin short term penurunan possible gitu ya. Tapi overall outlook bahkan menurut saya secara medium term. Jadi mungkin ya second half 2024 kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan gitu ya, which is ini akan menjadi turun aja, saya ya menarik karena itu waktunya teman-teman untuk dollar cost averaging lagi, yang ketinggalan istilahnya, yang aduh belum beli nih di sini, ya giliran turun waktunya beli gitu ya. Tapi let's say dia naik terus, the overall outlook is bullish. Spot ETF itu seperti gerbang yang sudah kebuka lebar untuk para institusi or retail yang sebelumnya tidak ada akses, mereka sekarang bisa beli kripto, ya sebenarnya Bitcoin sih khususnya gitu ya. I think kira-kira itu. Outlook nomor 2 ya, on the day correction might happen, tapi 2024 outlook for Bitcoin will still bullish gitu ya. Dan ini kita ngomongin tentang Bitcoin dominance ya. Kalau Bitcoin show weakness juga menarik karena kita lihat Bitcoin dominance gaining significant dominance against altcoin. Yang kita mau ini kan saat ini kita lihat ya, secara short term ya 4 jam itu Bitcoin signifikan naiknya. Jadi mungkin teori saya di mana mungkin Bitcoin mengalami penurunan atau konsolidasi gitu ya, sedangkan altcoin yang saat ini sebenarnya kurang begitu performing. Ini kalau teman-teman lihat secara daily pun di mana Bitcoin naik signifikan, tapi teman-teman bisa lihat altcoin naiknya nggak terlalu signifikan, bahkan beberapa merah. Gitu, masih banyak yang merah sebenarnya. Ini kalau kita 24 jam terakhir ada beberapa naik, tapi rata-rata naiknya mungkin 1-2% gitu. Dan mayoritas mungkin masih konsolidasi gitu ya, merah kalau kita scrolling. Jadi mungkin flow-nya aja yang akan berubah. Oh, Bitcoin masuk, orang-orang expect mungkin spot Bitcoin ETF inflow masuk ke dalam Bitcoin. Tapi menurut saya spot Bitcoin ETF inflow akan masuk ke dalam Bitcoin, yes, sooner or later. Tapi itu akan trigger, yang sebenarnya akan di-trigger adalah altcoins-nya, dimana altcoin mungkin lebih performing, lalu Bitcoin dominance starting untuk mengalami penurunan. Ya, ini tadi kita udah bahas. Next-nya apa? Which altcoins to buy, atau which altcoin di dalam watchlist kita. Ya, ini menarik karena sebenarnya kita udah bahas di video yang terakhir, 3 new crypto narratives. Ini teman-teman bisa refer aja ke video ini, the next altcoin rotation, topics 2024. Sebenarnya tinggal scrolling dari channel ini udah cukup beberapa watchlist yang berpotensi itu udah ada gitu ya. Dan scrolling ke bawah lagi, Render, Arbitrum, Avalanche, semuanya bagus gitu ya. Karena kita nggak sharing kripto-kripto yang fundamentalnya nggak kuat biasanya. Kita share yang memang yang menurut saya pribadi pun juga berpotensi. Tapi let's say kita ngomongin satu tren lagi yang kita sempat bahas di video terakhir kita. Dimana Ethereum Bitcoin, ini kita bahas ya. Ethereum Bitcoin is now at its lowest. Paling rendah teman-teman dari April 2021. Sedangkan tahun 2024, yang menurut saya pribadi juga gitu ya, ini Ethereum sebenarnya harusnya cukup bullish gitu. Ethereum ini underperform saat ini dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi performanya kurang bagus lah dibandingkan Bitcoin, walaupun dia tetap naik, kurang bagus gitu ya. Tapi di tahun ini kita lihat ada Ethereum Spot ETF Decisions. Ya kalau Bitcoinnya di-approve, saya rasa Ethereum gak lama juga akan di-approve. Lalu ada EIP 4844 atau Dinken. Ini lebih ke arah untuk layer 2. Makanya layer 2 ini cukup bullish karena fee-nya mereka udah rendah, makin rendah. Nanti kita bahas mungkin di lain video untuk layer 2-nya khusus gitu ya. Tapi ini info aja. Lalu dari staking juga. Coba pikir, ya coba pikir chart ini gitu ya. In the next upcoming weeks kalau mengalami kenaikan. Jangan nanti lihat chart ini udah mulai mengalami kenaikan baru bilang, aduh harusnya masuk Ethereum, aduh masuknya layer 2 dan lain-lain. Kita udah bahas di video ini gitu ya. Saya akan ingat juga di video ini gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin Bitcoin aja deh. Overall ini saya sempat share juga gitu ya. Kalau kita lihat Bitcoin, let's see Bitcoin. Ini ya. Ya, Bitcoin sebenarnya udah ya di area resistance-nya. Ya, ini sekarang di 47, tadi sempat 47.000. Ini sempat saya share juga. Ini technically ini udah resistance level dan ini bahkan tap area kisaran liquidity bagian sini. Ya, apakah kita expect downsides? Ya, bisa jadi gitu ya. Ini preference-nya mungkin downside more likely lah kalau mengalami koreksi karena ini cukup normal gitu. Tapi ya kita ada target sendiri. Kalau teman-teman lihat target kita waktu itu seperti kita bahas di kuartal 1 kita targetkan $50.000 untuk Bitcoin gitu. Apakah akan terjadi? We will see. Ini tinggal bentar lagi sih 50.000 gitu. Tapi ya kalau saya lihat Bitcoin naik seperti ini 2024 2025 cukup bullish. Apakah bisa dapat harga lebih rendah? Possibly yes gitu.
Nah, yang kita mau bahas itu adalah dari tadi Ethereum Bitcoin. Dimana Ethereum Bitcoin kalau kita lihat dari sini memang udah low gitu. Jadi ini ini udah di level support level juga, teman-teman. Jadi ini tinggal menunggu aja kapan bounce-nya. Di saat bounce seperti ini, Ethereum dan Ethereum Beta Place itu akan outperform gitu ya. Atau bahkan sebenarnya altcoin juga sih, nggak cuma Ethereum doang. Lalu kita ngomongin juga Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance kalau kita lihat di time frame daily ya, nah kita di time frame daily ini udah hampir masuk ke dalam top sebelumnya nih. Ini kan Desember awal kita ada top nih, lalu altcoin performing turun. Mulai dari 30 Desember sampai sekarang Bitcoin mulai outperform lagi nih. Pertanyaannya adalah apakah dia akan membentuk higher high atau enggak? Bitcoin membentuk higher high ya, artinya akan tetap continue dulu, bahkan mungkin testing ke area target terakhir kita. Sebenarnya saya menargetkan Bitcoin Dominance itu di kisaran 58%. Jadi kalau misalnya ini udah hit box ini, kalau teman-teman lihat box ini 1 week ya, teman-teman lihat ini box ini udah kena, ya mungkin di video saya akan cenderung lebih bullish terhadap altcoin. Artinya nih target kita at least di sini udah hit, waktunya altcoin performing gitu. Jadi saya akan pantau sebenarnya Bitcoin Dominance. Saya lebih favor juga sebenarnya lebih ke arah altcoin gitu kalau dilihat disuruh beli sekarang, karena altcoin lebih konsolidasi gitu ya. Sedangkan Bitcoin sudah performing. Kita ngomongin Bitcoin sedikit secara short term time frame ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran. Untuk saat ini ya, untuk trading idea sendiri, kalau teman-teman yang tanya, saya nggak trading futures atau trading scalping. Lebih baik wait and see gitu ya, karena memang kita nggak tahu approve, delay atau bahkan reject ya, walaupun kita nggak expect seperti itu. Cuma ini kita bisa lihat lah market chop, dimana kalau teman-teman lihat secara time frame 15 menit tiba-tiba Bitcoin turun. Bayangkan orang-orang yang mencoba long di sini kena stop loss lah gitu ya di bawah sini, gara-gara dia turun. Bahkan dia turun lalu langsung kembali lagi ke level awal. Jadi benar-benar untuk trigger stop loss aja nih di sini. Dan banyak sekali traders mungkin yang menunggu keputusan tersebut gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya menunggu mungkin di area level ini pullback bisa terjadi, mungkin kisaran area 44.800 ini menjadi next target pullback untuk mengalami penurunan gitu ya. Ya mungkin ke area ini di sini. Tap liquidity di bagian ini gitu ya, 44.000, atau bahkan sebenarnya tap this one ya di area kisaran 40.000 benar-benar ya. 40.000 di sini. Ini lebih bagus lagi kalau menurut saya, kalau memang Bitcoin mengalami penurunan. Karena ya incline di sini lebih resistensinya lebih kuat lah. Gitu di blue box ini. Jadi ini adalah dua level yang saya lihat. Kalau misalnya teman-teman mau lihat apakah Bitcoin bisa naik, mungkin dari level ini bisa up gitu ya. Atau bisa lihat beberapa altcoin yang lebih potensi gitu. Jadi mungkin ini dulu aja. Kita bahas mengenai ETF, dampak ETF, technical. Kita punya personal view juga. Kembali lagi disclaimer and do your own research juga. Kalau teman-teman nonton video sampai part ini, jangan lupa untuk komen. Secret code-nya adalah coin gitu ya, teman-teman bisa komen coin, kasih emoji coin juga. Dan ya jangan lupa like-nya juga. Kita targetkan 500 likes. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. And kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.